Yayasan Pendidikan Pakualam Kota Tangerang Selatan menggelar buka bersama dan berbagi bingkisan dengan mengusung tema, Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran, dan buka bersama mengajarkan kita tentang arti berbagi, yang dilaksanakan di halaman Yayasan YAPIPA Pakualam, Serpong Utara Tangerang Selatan pada Sabtu, 14 Maret 2026 sore. Acara yang digelar dengan cukup sederhana itu dihadiri Ketua Yayasan YAPIPA, Dr. Andes Haji Suwardi MM, Kepala Sekolah SMK Mujianto SAG, Kepala Sekolah SMP Junaidi SPD, Kepala Sekolah MI Yanatul Huda Haji Saifullah SPDI, Dewan Guru, Ustadz Sadeli sekaligus pengisi tausiah, wali murid dan tokoh masyarakat setempat. Ketua Yayasan YAPIPA, Dr. Andes Haji Suwardi MM, dalam sambutannya mengatakan, acara yang rutin dilakukan setiap bulan suci Ramadan itu merupakan ajang silaturahim antara pengurus yayasan dengan Dewan Guru, wali murid dan tokoh masyarakat agar selalu terjalin kebersamaan. Menurutnya buka bersama bukan sekedar menyantap makanan, bukan sekedar kumpul-kumpul melainkan untuk menumbuhkan semangat agar selalu bersinergi antara pengurus yayasan dan Dewan Guru. Selain kita adakan daripada buka bersama, mungkin juga nanti yayasan memberikan bingkisan ya, dan saya berharap jangan dilihat isi dan sebagainya besar kecilnya, tetapi ya kita lihat mudah-mudahan ini rasa kebersamaan kita ya. Jadi dengan apa yang kami berikan sebagai yayasan ya, mudah-mudahan walaupun kecil ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haji Suwardi, Ketua Yayasan YAPIPA yang berada di alamatnya di Serpong Utara. Pada hari ini adalah merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan di setiap bulan puasa, yaitu acara buka bersama atau bukber ya. Kegiatan ini adalah intinya di mana ajang silaturahim antara pengurus yayasan dengan Dewan Guru dan juga para kita undang tokoh masyarakat ya di sekitarnya. Dengan kita bersilaturahim, mungkin kita akan dapatkan rasa kebersamaan, lalu akan muncul semangat kebersamaannya ya, sehingga apa yang nanti kita cita-citakan, apa yang diinginkan oleh yayasan, mudah-mudahan dengan ada semangat kebersamaan baik oleh yayasan, Dewan Guru maupun lingkungan tokoh masyarakat, kita punya tanggung jawab masing-masing, sehingga apa yang kita cita-citakan insya Allah akan tercapai ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi kami para pengurus yayasan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Dewan Guru dan tokoh masyarakat ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini banyak sekali manfaat yang kita dapat, apalagi kita laksanakan di bulan Ramadan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Ustadz Sadeli dalam ceramahnya mengatakan, di setiap akhir puasa biasanya orang tidak lagi memikirkan bagaimana agar puasa mendapat kesempurnaan, akan tetapi sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Masjid jamaahnya sudah mulai mengerucut, tidak seperti pada awal puasa masjid selalu penuh. Menurutnya, tradisi sudah membentuk mereka menjadikan lupa akan kewajibannya, dan hanya memikirkan bagaimana harus bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dan pulang kampung. Padahal kampung yang sesungguhnya adalah kampung akhirat. Ustadz Sadeli juga menambahkan, jika manusia hidupnya ingin lebih baik harus menjalankan 5 perkara. Pertama, istiqomah dalam ibadah, yang kedua ikhlas, namun untuk perkara ketiga, keempat dan kelima belum sempat dijelaskan karena waktu berbuka puasa sudah tiba. Acara diakhiri dengan doa. Bicara soal puasa, ini rasanya udah tinggal ngitung hari barangkali ya. Kalau nggak salah sekarang sudah hari ke-24. Yang artinya apa? Ini semakin lama, ini semakin mengerucut, makin kecil.
orang sudah mulai sibuk, begitu. Coba di awal masya Allah terawih juga masjid sampai luber keluar ya kan? Kalau sekarang terbalik, bukan keluarnya bukan di masjid, ada yang di warteg dan lain sebagainya. Nah, ini artinya sudah mulai sibuk bagaimana caranya untuk menghadapi hari raya Idul Fitri. Cari bekal sebanyak-banyaknya, apalagi yang punya kampung. Boleh pulang kampung gak? Kalau saya mau pulang kemana, emang kampungnya kagak. Iya. Udah pada sibuk bagaimana caranya bisa pulang kampung. Usaha 12 bulan, 11 bulan. Ya kan dia kumpulin tuh buat pulang kampung. Penting pulang kampung. Tapi yang paling hebat kadang-kadang kita lupa. Kampung yang sesungguhnya kita lupa. Bener gak? Kampung akhirat. Mestinya akhir Ramadan kita lebih semangat cari bekal untuk kampung yang bakal kehidup selamanya, kampung akhirat. Ya, artinya ayo pulang kampung ya, tapi jauh lebih penting kita bakal pulang kampung yang sesungguhnya, kampung akhirat. Bekali diri kita untuk pulang kampung menuju akhirat. Apa bekalnya? Ya takwa, puasa. Tujuannya adalah membentuk manusia yang bertakwa, orang-orang beriman dan bertakwa. Itu mestinya lebih semangat terus di dalam bulan suci, ibadah dalam bulan suci Ramadan ini hari pada tengah. Ya kan? Baina akhir jadi takwa. Sungguhnya bekal yang paling nanti yang kita bawa adalah bekal akhirat adalah takwa. Makanya kata ulama, kalau kita pengen jadi lebih baik daripada orang lain, itu ada 5 perkara. Abdul Nas Hamsu Khisalin. Sebaik manusia daripada manusia yang lain ada 5. Udah berdua kan? Ada 5 apa itu? Yang pertama yaitu istiqomah bil ibadah. Yang pertama jejak istiqomah dalam beribadah. Lah ini ibadahnya kendor. Iya. Jadi orang yang hebat itu bukan orang anggota dewan hebat, belum tentu. Kenapa sih bilang anggota dewan belum tentu hebat? Lihat yang banyak tunjangan siapa? Ayo, listrik gratis, mobil dikasih, apa lagi? Udah banyak tunjangannya. Justru kita yang hebat kita ini. Coba Pak Holil, rumah kira-kira kalau udah meroboh banyak apanya? Banyak rakyat bisa juga. Banyak rakyat juga sudah meroboh. Ditunjang tuh. Berarti yang banyak tunjangannya itu yang reot. Kita masih seger kuat ini. Nggak ada tunjangannya. Tenang Pak Haji Suwardi, nggak usah mikirin tunjangan. Ya, yang kalau ada minta tunjangan kasih aja balok yang gede. Lah, iya yang reot mereka kita mah seger nggak pakai ditunjang sudah berdiri jejak begini. Makanya kalau kita pengen hebat dari manusia yang lain, kita harus istiqomah, jejak terus ibadah, kagak neko-neko. Jadi sekaya begini nih, ya kan? Udah mau sampai ke lebaran udah goyah kita, traweh lolos lewat, ya kan? Itu namanya gak istiqomah. Nggak punya duit tetap sholat jalan terus, tetap berangkat ke masjid. Ini mau kalau dijemput aja, orang belum aja udah nyampe, parah ya, belum aja udah nyampe. Kadang-kadang belum waktu sholat, lu jam berapa ya? Udah maghrib apa belum? Lah, baru jam berapa udah nanyain, lagi ada duitnya. Coba nggak punya duit loyo, orang punya duit, kagak punya duit. Pokoknya ibadah nomor 1, istiqomah bil ibadah. Ibadah istiqomah dalam ibadah. Emang kadang-kadang kita ngomong gampang istiqomah, tapi pelaksanaannya, ngelakuinnya berat. Berat gak? Berat. Tadi contohnya punya duit gua kok, kita nggak punya duit loh ya. Itu namanya tuh ngomong istiqomah gampang, tapi pelaksanaannya berat. Pulang, udah pulang. Ya ibu silakan bu, selamat datang bu. Biasa nganten baru mah. Lanjut apa udah beduk? Yang kedua ayakuna muhlisal
tapi pelaksananya contoh begini. Ini karena memang di mana-mana pasti kalau Borobudur mah harapan kuat Wasiman RW, pasti udah ngarep dari sebelah ini udah kanan ngarepin ya, iya kan? Umpama, marahnya lagi umpama gitu. Ya, nih dari rumah nih, begitu Pak Suwadi ngasih undangan lewat sekjennya, hari Sabtu 14 kita buka bersama. Yang ada di pikiran kita, ya kan? Wah, Pak Suwadi udah muat-muatin amplop kemarin saya lihat sudah di amplop, ya kan? Nggak tahu buat apa. Ya, kemarin sama saya ke sono ada masjidnya mulai bongkar tuh masjid. Alhamdulillah udah rapi 4 buduk. Saya lihat untuk DKM itu beli amplop sepok buat karyawannya begitu, nggak tahu dah. Iya. Nah begitu nyampe kembali, ya makan cuma balak-balak, lontong. Nah kira-kira ikhlasnya bagaimana tuh? Kalau udah berangkat niatnya karena ikhlas semata kepada Allah, apapun itu bentuknya, modelnya kayak apa, tetap lillah karena Allah. Datangnya ke sini karena Allah telah, enggak ada penyesalan, kan begitu Bang Muji ya? Mau bakwan kayak mau lontong kayak mau apa, yang penting no problem, yang penting gue niat datang silaturahmi, itu nomor 1. Itu ikhlas. Ada lagi gambarannya orang ikhlas, kayak apa itu ikhlas begitu. Ibu ntarnya buka nih, wah aduh, makan sate, begitu makan sate pagi mules keluar, kira betulnya waduh sate gua, dia bilang juga gue kagak, siapa mau ambil sate itu keluar. Itulah kira-kira kabarnya seperti itu. Udah pulang aja. Oh itu aja, oke. Karena udah aja, nanti kapan-kapan kesempatan kalau ibu mau undang saya, jangan takut-takut. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya serahkan kepada senior saya. Baik, sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dari Pakualam Serpong Utara, Adek Sukarsi Nasional News TV mengabarkan.